Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang kedudukannya sangat istimewa. Bahkan sebuah hadis menunjukkan dengan jelas betapa tinggi dan agungnya ayat kursi ini. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadanya, "Ayat apakah yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah mengulangi pertanyaannya berulang kali. Kemudian Ubay menjawab, "Ayat kursi." Beliau bersabda, "Mudah-mudahan ilmu ini menjadi kenikmatan atasmu, wahai Abu Munzir. Demi Allah yang diriku berada di tangannya. Sungguh, ayat kursi ini nanti akan mempunyai lisan dan dua bibir yang mensucikan Allah di sisi tiang arsy." Kedudukan ayat kursi di atas ayat Al-Quran yang lain tentu bukan tanpa alasan. Ayat kursi memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki ayat lain. Di antaranya seperti terdapat nama Allah yang paling agung. Dari Asma bin Zaid As-Sakan radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai dua ayat ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 255 dan Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai 2. Beliau bersabda, "Sesungguhnya pada keduanya terdapat nama Allah yang paling agung." Nama Allah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nama Allah yang paling agung, yang apabila kita berdoa dengannya, maka Allah akan mengabulkannya. Ada pada 3 surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan Toha." Selain itu juga disebutkan bahwa orang yang membaca ayat kursi setelah selesai melaksanakan sholat fardu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi di setiap selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian." Ayat kursi juga dapat dijadikan sebagai zikir di pagi dan petang untuk melindungi dari gangguan setan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ia memiliki sejumlah kurma kering yang terus berkurang tanpa diketahui sebabnya. Pada suatu malam ia menjaganya, lalu mendapati seekor binatang melata yang menyerupai anak remaja. Ubay mengucapkan salam kepada anak itu dan ia pun menjawabnya. Ubay bertanya, "Siapa engkau, jin atau manusia?" Anak itu menjawab, "Jin." Ubay berkata, "Tunjukkan tanganmu." Lalu anak itu menunjukkan tangannya. Ternyata tangannya mirip dengan tangan anjing dan bulunya pun seperti bulu anjing. Ubay bertanya lagi, "Seperti inikah wujud jin?" Jin itu menjawab, "Bangsa jin telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada aku." Ubay bertanya, "Apa sebabnya engkau datang ke sini?" Jin itu menjawab, "Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah orang yang suka bersedekah, maka kami datang untuk mencuri makananmu." Ubay bertanya, "Apa yang dapat menyelamatkan kami dari kalian?" Jin itu menjawab, "Ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa membacanya pada sore hari, ia pasti dilindungi dari kami sampai pagi hari.
Dan barang siapa membacanya di pagi hari, ia pasti dilindungi dari kami sampai sore hari. Pada pagi harinya, Ubay mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Makhluk yang buruk itu telah berkata jujur. Sebagai seorang muslim kita disunahkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 8 kali sehari semalam, yaitu 5 kali setelah melaksanakan sholat wajib agar masuk surga. 2 kali pada pagi dan sore hari agar terlindung dari gangguan setan, dan 1 kali ketika hendak tidur agar dilindungi dari setan, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disahihkan oleh Bukhari, An-Nasai, Ibnu Huzaimah, dan Al-Bakhawi."